Wa utiya sallallahu alaihi wasallam bi rajulin fa ar'ada min haibatihi faqala lahu hawwin 'alaika falastu bimalikin innama ana banu imra'atin min quraisyin kanat ta'kulul qadid. Artinya, dan adalah pada satu hari didatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang laki-laki, maka gementar ia daripada sebab haibah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati laki-laki itu. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, hawin alaik, yakni mudahkan atasmu, maka bukan aku raja, hanya saja aku anak perempuan daripada Quraisy, adalah ia memakan daging yang kering. Artinya orang ini takutan kan Nabi sahibah, takutan menggetar-getar. Jadi kata papa, aku nih anak seorang perempuan makan iwak karing ya. Makan iwak karing al-qadid itu daging karing. Iwak karing aja. Iwak puyau pulang. Ulat ya pulang barang aja. Kebanyakan iwaknya. Artinya jangan takutan, aku bukan raja. Aku anak perempuan. Kami di rumah kami makan iwak karing. Nah, kami ini orang susah juga, kali orang kaya raya. Orang kaya ringkat 7 gula ya karing sebulan sekali. Lawan pucuk waloh bisa kada cukup nasi makan. Timun saban hari lingo juga bang. Terus Wa kana yajlisu baina ashabihi mukhtalitan bihim ka'annahu ahaduhum fayatil gharibu fala yadri ayyuhum huwa hatta yas'ala anhu hatta talabu ilaihi an yajlisa majlisan ya'rifuhul gharib fabanaw lahu dukkanan min tinin fakana yajlisu alaihi. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk antara segala sahabatnya, padahal bercampur ia dengan mereka itu seolah-olah seorang daripada mereka itu. Maka datang orang yang gharib, yakni asing, maka tiada mengetahui ia akan siapa daripada mereka itu, yang yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga bertanya ia daripadanya. Artinya Nabi kita duduk berbaur bersama dengan para sahabat. Duduk di tengah-tengah mereka. Orang yang asing, orang yang jauh datang, kalau tahu Nabi itu di mana duduknya, karena Nabi kita duduk di celah-celah sahabatnya. Dan kada duduk berkursi, kada duduk di tempat yang berlain. Jadi itu sama aja. Nang manakah orangnya kada tahu. Mentawata dulu tuh tahu ay. Nah orang asing, nang kada tahu. Kada tahu di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada tawadhu'nya. Terus hingga menuntut sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hendaklah duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu tempat duduk yang diketahui oleh orang yang gharib akan dia. Sampai para sahabat mencadangkan, pian Rasulullah bagus saya duduk di tempat yang tertinggi sedikit supaya diketahui orang engkau adalah ketua kami. Lawan nyaman kami belajaran kan pian tinggi di atas. Nyaman orang jauh, yang tak jauh melihat, itulah mimbar saja kita. Hakulai Nabi, kan itu maslahat bang, supaya dikenali oleh sahabatnya dan juga tamu-tamu. Terus, maka memperbuat sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat yang tinggi sedikit daripada tanah, maka duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Mau Nabi. Terus. Wa qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha, qul ja'alani Allahu fidaka muttaqian fa innahu ahwanu alaik. Qalat fa asgha ra'sahu hatta kada an tusiba jabhatuhul arda thumma qala bal aqulu kama yaqulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Artinya, dan berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan engkau padahal engkau bersandar, menjadikan Allah Ta'ala akan daku tebus akan dikau, maka bahwasanya makan bersandar itu terlebih mudah atasmu. Maka kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maka mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perkataanku itu, dengan menundukkan ia akan kepalanya hingga hampir bahwa terkena dahinya akan bumi. Artinya Nabi kita lagi bertunduk. Aisyah kata, Tuhan maka bersandar saudara.
Nabi kita lagi bertunduk sampai mukanya kadang-kadang arah ke dalam lantai. Nah, artinya bertambah lagi tawadhu'nya Rasulullah SAW. Terus Kemudian bersabda ia, tetapi adalah aku makan seperti sahaya, memakan dan aku duduk seperti duduk sahaya. aku nih hamba. Ini cara makan pun kayak hamba. Kan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamba Allah. Kalau hamba makan kayak apa? Bagak lah. Orang susuruhan di rumah makan apa penuh dengan adab. Apakah dicangangi oleh bosnya? Ikut daging yang tak ikut tulang, karena dihitungi suap oleh bosnya kadawani. Jadi Nabi kita makan bertunduk kalau bersandar tuh cara makan orang kaya, orang senang-senang minum kah bersandar. Walaupun kita bersandar biasanya menyop pakai muka sedikit. Bersandar tuh adat orang yang kaya, senang-senang. Ujar arwah guru sekumpul, orang mariga gin belain. Mariga orang susah, dan mariga orang kaya belain. Orang susah kalau mariga tersendat-sendat. Orang yang kaya bila mariga lapang. Sepanjang mana hendak maham busakan dia, karena kenyamanan makan tadi. Orang yang susah hendak kada kawa baras belum dibayari tak hutang, jadi kada kawa harga baras belum dibayari. Jadi orang kaya nih nangaran lapang berkindai-kindai besi baras, jadi sakakandak. Jadi mariga aja ketahuan ini orang sugih, ini orang susah. Cara duduk pun kayak itu juga. Cara bawa mobil pun lain. Orang mobil hanyar, mobil harat, cara mengemudinya lain sedikit. Mau hapin yang lain. Mun ada orang melihat, mentang rantauan biasa aja juga. Mun ada orang melihat, wah bergaya benar beliau. Tapi orang yang sepeda motornya sendat-sendat, bahan sepeda motor mau lunakan kayaknya, itu kalawani nang pilang talaluan. Itu kalawani. Kalau yang pacol, nah diajarnya seorang. Jadi berbeda taraf hidup orang yang kaya, orang yang miskin. Tawadhu lah, insyaallah. Terus